Itu. Enggak, beginilah. Pak Indri silakan jalan, dan Bapak pasti akan kecewa karena akan diambil Solo oligarki Pacu. Clear. Mereka masih menguasai semua. TNI itu dikerdilkan. Iran merakit senjata. Ini merakit Indomie. Jadi mana nggak rusak ya kan? Jadi seperti mie goreng apa? Jadi dia mengerdilkan sendiri peran TNI, peran polisi, peran semua dikerdilkan. Jadi hanya sekedar korupsi. Semua pejabat mantan zaman Joko Widodo begitu diperiksa, saya setor. Yang menjadi masalah adalah nama itu dimunculkan, tapi pihak penegak hukum tidak menghadirkan di pengadilan. Berjuang bersama rakyat untuk kepentingan rakyat, itu yang perlu rakyat tahu. Terima kasih Pak Muslim, karena ini ceritanya agak sensitif Pak Muslim judulnya ini ya. Bagaimana kalau pemakzulan Prabowo realistis atau tidak, kan itu. Dan ini sensitif ini. Jadi saya harus berbicara agak panjang, dan tolong kalau lebih dikit jangan marah Pak Muslim ya. Gini Bapak Ibu, saudara-saudara saya, negeri ini punya kita, betul? Kalau negeri ini punya kita, mari kita sayangi. Wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke, kan begitu? Baik, saya sedikit bercerita mundur supaya nanti kalau ada orang bertanya, mau nggak Mas Guling Prabowo? Silakan, mau jawab mau tidak, silakan sendiri. Tapi saya bercerita dulu. Dulu Republik ini berdiri bertahun-tahun, orang tua kita berjuang. Katanya kita dijajah oleh Belanda 350. Saya tanya bapak-bapak yang udah lebih tua dari saya, berapa jumlah Belanda datang ke Republik ini? Kok bisa menguasai Republik ini dengan jangka waktu 350? Berapa kira-kira? Berapa juta? Kan tidak. Sedikit. Kenapa bisa menguasai selama itu? Karena dari kita ada yang menjadi pegang itu ya. Baik. Karena pengkhianat ini saya lihat dari dulu sampai sekarang masih terus saja gitu. Lanjut. Setelah Indonesia merdeka, maka berdirilah Republik ini 17 Agustus. Berbentuk republik yang demokrasi. Begitu kan? Demokrasi itu berarti kekuasaan ada di tangan. Nah, untuk menyelenggarakan negara RI itu, maka dibentuklah atau dibuat siapa yang akan mengelola ini? Pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah petugas. Ya. Jadi kalau ada anggota DPR yang Senayan, kalau ada orang menghadap harus mengatakan yang mulia gitu. Saya rada bingung gitu.
Ya, betul nggak dulu ada? Ya, sampai ribut. Panggil yang mulia kalau nggak keluar. Enak amat gitu ya. Nah, bapak itu digaji dari siapa? Uangnya rakyat. Oke. Setelah Bung Karno sampai terakhir Pak Bowo sekarang. Rasa-rasanya yang membangun rasa kebangsaan dari Bung Karno sampai sekarang, kalau kalau dikatakan susut gitu ya, susut, hampir tidak ada. Tidak dibangun merasa negeri ini milik kita sendiri, betul? Yang ada adalah kepentingan kelompok dan pribadi. Kalau kata ya agak intelektual, nationnya tidak dibangun, rasa kebangsaan tidak dibangun. Rasa kebangsaan tidak dibangun ini lebih diperparah dari zaman Jokowi. 10 tahun Jokowi Widodo. Saya ambil yang poin-poin penting aja supaya saya tidak dimarahin Pak Muslim. 65 itu peristiwa G30. Jawa Tengah nanti saya salah lagi ngomong gitu ya. Jawa Tengah nanti saya salah lagi ngomong gitu ya. Oh ya lagi gitu ya. Ya. Nah, merasakan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Enak juga, kursinya empuk. Ya, dari kursi empuk saya duduk ke kursi kayu, maka saya tidak akan mau. Betul? Karena sakit pantat saya. Ya, supaya ingat ini, saya poin-poin supaya Bapak Ibu ingat. Selanjutnya, enak juga jadi presiden nih. Duitnya bertambah banyak. Ngatur sumber alam buatnya gua. Bini gua juga boleh ngatur gitu. Maka Joko Widodo ingin setelah Joko Widodo mau 3 kali tidak boleh anaknya disodorkan. Berarti negara republik itu sudah dirubah menjadi negara, bukan negara tetapi kerajaan. Nah, kalau kerajaan berarti Joko Widodo itu bangsawan. Bangsawan dari mana? Itu pertanyaannya. Bangsawan. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut supaya agak cepat. Mulai dari Joko Widodo, keadaan ekonomi semakin parah. Kata ahli ekonomi, yang kelompok paling atas, kelompok yang tengah pelaku ekonomi, kelompok paling bawah, kelompok tengahnya dihilangkan, sehingga hanya atas dan bawah. Kepada yang bawah, yang paling atas ngomong, kamu ikuti saya, kalau tidak kamu ikuti maka kamu tidak bisa. Maka itu yang dilakukan adalah paham-paham komunis. Baik, tentang keuangan, gitu ya. Hutangnya tambah, yang nanggung rakyat, gitu ya. Contoh soal saja, mungkin semuanya pada punya HP ya. Itu kereta api Jakarta-Bandung. Saya lama di Jakarta dan di Bandung, begitu bolak-balik. Sekarang mulai dulu sudah ada kereta, ya turunnya di Gambir. Sudah ada tol, ada travel, ada bus prima jasa yang tukang rokok bisa hidup prima jasa. Selamat datang. Tepuk tangan untuk saya duduk. Selamat datang. Selamat datang Pak. Ada Pak ya. Nah, selanjutnya masih diperlukan lagi membangun kereta api cepat. Padahal kondisi ekonomi masih belum baik. Awal bilang itu adalah G2G, artinya business to business. Tetapi belakangan kata Pak Menku, karena harus membayar lewat APBN, Pak Menku tidak mau. Tapi ternyata saya nggak tahu bagaimana penyelesaiannya selanjutnya. Sampai saya percepat saja, hutang, korupsi. Semua pejabat mantan zaman Joko Widodo begitu diperiksa, saya setor. Yang menjadi masalah adalah nama itu dimunculkan, tapi pihak penegak hukum tidak menghadirkan di pengadilan. Hidup Jokowi. Hukum, ya.
Waktu di Solo masuk ke Sritek ada tulisan selamat datang Dr. Andus Joko Widodo. Dr. Andus. Ya saya bilang Dr. Andus. Begitu masuk Jakarta jadi insinyur. Suka-suka jadi yang tanah. Sampai jadi presiden. Kalau memang itu ijazah benar, tidak apa-apa. Kita bangga punya pemimpin yang pintar. Tapi permasalahannya, dapat diduga bahwa ijazah itu mulai dipertanyakan. Jadi saya bukan katakan itu palsu ya, karena belum di meja. Yang menjadi masalah, kenapa? Jokowi Widodo kan ngomong, nanti saya akan tunjukkan ijazah saya di pengadilan. Tapi kenapa aparat hukum tidak segera mengirim ke pengadilan? Ini ibu-ibu yang warnanya kembang-kembang ya, anak buah Mary itu. Kita gaspol. Kita sama-sama di lapangan kok, sama-sama panas. Ini ada Mary, ada siapa banyak. Terus situasi internasional. Kenapa saya perlu sebutkan? Karena situasi internasional ini mempengaruhi keadaan di Republik. Masalah Palestina, ya salah orang Palestina memang. Kenapa salah orang Palestina perang dengan Israel? Karena tahun 47 orang Palestina memberikan peluang kepada orang Israel untuk tinggal. Waktu di atas kapal itu, tolonglah orang Israel Palestina, saya bisa hidup. Baru dikasih hidup, terus bangun negara. Lama-lama Palestina kamu pergi, saya di sini. Nah itu kan bagus otaknya itu. Ya, supaya tahu kenapa Israel berpikirannya oleh orang-orang di internasional di negara luar pada tidak mau menerima Israel, karena seperti itu penyakitnya. Sudah ditolong, dikasih hati. Jawab sendiri. Nah, selanjutnya masalah serangan Amerika terhadap dan Israel terhadap Iran. Ya, ada BOP katanya gitu ya. Itu adalah badan yang bentuk oleh Trump. Padahal di dunia ini sudah ada namanya PBB. Kenapa bukan PBB yang menyelesaikan? Karena 5 yang menentukan hak veto di PBB. Kalau Trump bicara, yang 4 tidak akan mau, maka Trump keluar membentuk sendiri. Ada lagi kerjasama ekonomi. Nah, kalau nanti Presiden Prabowo ikut kepada ART atau BOP tadi, kalau Trump marah sama Cina, maka kita harus ikut marah kepada Cina. Pinter kan? Siapa yang pinter? Yang pinter siapa? Trump. Biar jelas Bapak Ibu ya. Biar jelas. Pesawatnya Amerika melintas di daerah Republik. Boleh dong aku lewat katanya. Hukum internasional tidak. Selat Malaka. Yang punya hak Selat Malaka itu 3 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, Trump Amerika pengen ikut patroli, nggak boleh, karena kalau dikasih 1 nanti Cina-nya marah. Kan dekat dengan Laut Cina Selatan, Natuna Utara, ya bisa ribut gara-gara Selat Malaka. Oke. Jadi hitungan saya negeri ini tidak baik-baik saja. Nah selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh pembicara Pak Hatta bahwa untuk mengimpeach, memasgulkan presiden itu boleh ada aturan di pasal 7A UUD 45 yang sekarang. Tapi perjalanannya tadi jauh bilang. Harus lewat DPR dikelola, masuk ke MK, dari MK kembali ke DPR, serahkan ke MPR. Panjang waktu. Dan memang maksimal 9 bulan itu MK harus memberi keputusan. 9 bulan lama. Ya, keburu kitanya juga masuk angin semuanya nanti. Ya, jangan bohong. Saya di lapangan kok. Ya. Apa yang boleh diturunkan presiden? Yang pertama, dia melakukan pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, melakukan korupsi. Ini presiden dan wapres ya.
Yang ketiga, melakukan penyuapan. Yang keempat, melakukan tindak pidana yang berat lainnya. Terus, tadi judulnya realistis atau tidak? Nanti kesimpulan jawab sendiri Bapak Ibu ya. Saya tidak ngajarin. Dan nanti dianggap saya provokator nanti. Saya nggak mau. Kalau dulu zaman Pak Harto, pemasgulan itu lebih mudah karena lewat MPR. Tapi sekarang bermuter-muter. Dulu itu ditekan melalui demo yang besar. Ya, Senayan dikuasai. Pertanyaan saya nih sama baju yang kembang-kembang ini nih. Terakhir kumpul di depan DPR ada 1.000 nggak? Ya sudah. Saya juga teriak-teriak di atas mobil. Jadi jangan mudah terhasut orang. Gampang kuasai DPR seperti 98. Kata siapa? Gara-gara bansos. Kata siapa? Jangan dia yang berteriak, dianya hilang nggak ada. Nah rakyat harus ada di depan. Jangan. Saya tidak mau rakyat menjadi korban. Kekuatan partai politik. Ya. Kata Pak Pacul ya, Pak Pacul, nggak usah ngomong ke Senayan, ngomongnya ke ketua partai. Karena yang di Senayan hanya corong aja. Nah, Bapak Ibu, saya tidak usah ajarin ketua partai ini siapa. Nah, apakah ada ketua partai yang tidak korupsi? Ada? Tidak ada. Mayoritas orang DPR korupsi tidak? Korupsi. Tidak. Baik, saya berikan jalan tengah. Ya, bagus. Ya. Silaturahmi. Karena kenapa? Kita kerahkan. Kalau terjadi demo yang besar, maka terjadi konflik horizontal. Ya, kemungkinan Jokowi punya tuh besar-besar ya. Ya. Termul. Di termul apa ya? Ya di HP ya. Dibayarnya gede-gede. Ini banyak. Ya. Nah, kalau yang Ibu Mary cukup dibayar pakai air itu aja. Keluar. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita pastikan yang terbaik. Maka saya usulkan kalau pemasgulan presiden memang ditunggu oleh sekelompok orang Indonesia, juga oleh orang-orang negeri. Ternyata yang paling nikmat, paling enak itu Indonesia. Alamnya, apanya, iklimnya hanya dua, panas dan hujan. Tempat orang lain sampai berbulan-bulan kedinginan. Di negara lain airnya susah, buang air harus pakai kertas. Ya enggak? Mana pikirnya, sehatnya? Ya. Ya. Maaf, sebentar lagi. Terus kalau di Republik ini tancap aja ini sesuatu. Singkong itu bukan singkong, dia akan tinggalkan saja, dia akan berbuat sendiri. Maka Bapak Ibu tidak akan kelaparan. Untuk menjadi negara yang besar menguasai di dunia, adidaya katanya, harus punya tentara yang kuat. Tentaranya harus dibekali dengan senjata yang bagus, sehingga tentaranya tinggal pencet-pencet. Antar benua sudah bisa meledak. Bahannya itu lebih banyak berada di tanah kita Republik ini. Maka negara manapun ingin menguasai Republik ini, sama dengan Amerika ingin menguasai Venezuela, ingin menguasai Iran, sumber alam untuk hulu ledak nuklir itu, sumber minyak. Alhamdulillah saya sudah jalan-jalan di Republik ini. Ke Freeport saya udah lihat, saya ikut makan di dalam situ ya, saya pengen tahu. Dan lain-lain. Jadi janganlah, Allah akan marah apabila kita tidak berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini ada kiai nih, nanti jelasin sama kiai. Nah, oleh karenanya jalan tengah apa yang paling baik supaya resistensinya, resikonya tidak terlalu besar, gitu ya. Yang pertama adalah
pemasgulan Wakil Presiden Gibran. Tuntutan yang nomor 8 pemasgulan Gibran. Kenapa harus dimasgulkan? Sebelum mencalonkan presiden sudah bermasalah. Ya, Pak Ubed sudah melaporkan, tapi pada tutup mata tutup kuping. Ya, proses persyaratan untuk jadi wapres MK-nya tidak. Nah, oke. Dan DPR-nya juga bubuk-bubuk saja. Ya, karena tidak menuntut. Dan KPU-nya sendiri tidak melaporkan ada ketentuan baru, harusnya lapor ke DPR, Pak ini ada ketentuan baru, boleh nggak dilaksanakan? Semua pada bubuk-bubuk saja. Ya, kami sudah 1 tahun, berapa surat kami layangkan ke pemerintah, artinya eksekutif legislatif, tapi tidak ada jawaban atau belum ada jawaban. Yang kedua, murni tidak di amandemen, itu sangat keliru. Jadi Bung Setido, pasal 33 itu di amandemen, tapi dengan teknik adendum. Pasal 33 itu ada tambahan namanya ayat 4 dan ayat 5. Tambahan. Ya, ayat 4 itu mengatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Demokrasi ekonomi artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sama di bidang ekonomi. Makanya tambang-tambang kita Pak dikuasai oleh orang per orang. Ya, karena ada pasal 4 itu, ayat 4. Kemudian ayat 5-nya berbunyi, ketentuan pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. Maka lahirlah undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, dan undang-undang lainnya. Itu yang membuat pasal 33 ini nggak berdaya bangsa ini untuk mengelola sumber negara kita. Oleh itu sebab saya titip Pak Bung Muslim ketemu Prabowo, cabut itu pasal 33 ayat 4 dan 5-nya. Baru kita berjaya. Baik, terima kasih. Ya, ini semua akan sampai. Dan saya yakin Pak Prabowo masuk acara mahal. Harus disampaikan Pak. Tolong ayat 4 dan 5 pasal 33 dicabut. Ya, baik sebelum ini, sebentar. Pak Bang Peci dulu, apa ibu-ibu dulu? Bang Peci. Ya, Bang Peci sebentar, Bang Peci. Coba Peci dulu, Bang Peci. Bang Peci Kuanto ini teman dekatnya Pak Prabowo. Selamat sore rekan-rekan semua. Saya ingin sedikit urun-rembuk tadi komentar tentang Jokowi. Saya bisa katakan bahwa Jokowi itu bukan seorang sarjana. Kalau Anda minta buktinya, ya toh, buka aja kepres-kepres semua. Ada nggak namanya insinyur Jokowi Dodo? Tidak ada. Berarti dia tidak punya gelar insinyur. Jelas. Jadi nggak usah bilang asli palsu, dia nggak punya. Sederhana seperti itu. Kalau punya dipakai. Ya toh. Kan tadi kita lihat dokter siapa, insinyur Muslim Arbi, itu dipakai semua. Kalau nggak ada berarti nggak punya. Sesederhana demikian. Terus kedua, saya sebagai seorang pakar telekomunikasi, katakanlah bidang telekomunikasi, Indonesia itu negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 sekian pulau. Kita membutuhkan satelit untuk menghubungi semua pulau yang ada. Tanpa satelit, kita sangat rentan untuk diduduki pulau-pulau itu. Sudah dijual satelitnya. Ya. Sudah dijual kan? Nah, nanti dulu. Yang penting adalah ada orbit 123 Bujur Timur. Itu milik Indonesia. Tapi karena nggak ada yang ngurus, diambil orang. Jadi harga kedaulatan itu berapa? Kok itu hilang? Kalau Anda mau nanya sama saya sebagai seorang yang memberikan masukan itu, apa yang harus dilakukan? Sekarang belilah satelit yang lagi nempatin di atas itu, ya, beli supaya orbitnya kembali lagi menjadi Indonesia, gitu. Dan juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan, tadi banyak komplain tentang urusan-urusan kenegaraan yang tidak beres. Karena ya saya menyetir hadis hadis Bukhari 6015.
ya yang menyatakan idza musdal amru ila kulli rihu fatadusaah. Serahkan perkara pada ahlinya. Kalau bukan ahli yang urus, ya toh, bubar semuanya itu. Ya, saya kira sementara itu terima kasih. Makasih Bang Pasik. Beliau ini mantan juru ANTV, ya. Ya, kakak kelas saya dulu di TV, ya. Kemudian ibu-ibu nih, Ibu Sia, yang banyak-banyak ya, 2 menit. Tanya, jangan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prolog aja. Sebenarnya yang dipaparkan oleh pemateri semua tadi itu kan secara konstitusional. Izinkan saya untuk melihat kepada sisi agama. Seandainya semua persoalan dikembalikan kepada agama, itu akan bagus. Poin pertama adalah kesalahan Pak Prabowo yang terbesar adalah menempatkan seseorang yang bukan ahlinya. Misalnya MBG itu latar belakang pendidikannya apa? Rayap. Makanya dia banyak korupsi karena ahli rayap. Yang kedua, Raja Antoni, kehutanan, apa? Sarjana agama, ditaruh di hutan. Ya kan seperti itu. Jadi seperti tadi, tunggulah kehancuran negara itu karena tidak sesuai dengan bidangnya. Itu poinnya. Yang kedua adalah secara konstitusional. Ada beberapa poin yang ketika poin-poin itu terjadi, maka itu bisa dimakzulkan atau pemakzulan Prabowo. Pertama adalah korupsi. Korupsi berapa banyak yang merajalela, sementara Pak Prabowo sebelumnya kan memang ada latar belakang Pak Prabowo kan, waktu menjadi pesawat itu kan dia sudah seperti itu. Kemudian ketika dia mengatakan bahwasanya hidup Jokowi, dia membela koruptor nomor 2 di dunia. Ya kan seperti itu. Jadi jangan kita kaku melihat syarat-syarat tersebut. Pak Prabowo sebenarnya sudah ada di fase seperti itu kan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo layak untuk dimaksudkan seperti itu. Yang ketiga adalah realitanya yang sekarang yang Pak Amin Rais ungkapkan itu sudah dalam agama itu sudah sangat-sangat luar biasa. Menurut agama apapun itu rusak. Dan itu perlu dikaji terus. Apakah dari dokter atau siapa melihat tingkah lakunya dengan kedipan mata, itu bisa saja. Itu pakar coba ditelusuri itu semua. Sehingga bisa kita secara konstitusional memakzulkan Pak Prabowo seperti itu. Kemudian, nah jadi poin-poinnya sudah ada. Bisa realistis itu pemakzulan Pak Prabowo. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak, MBG itu Pak, banyak hal-hal yang dianukan, yang anggota dewan punya, polisi punya, dapur MBG itu semua punya. Nah, jadi peran TNI itu dikerdilkan. Iran merakit senjata. Nah ini merakit Indomie. Jadi mana nggak rusak ya kan? Jadi seperti mie goreng apa? Jadi dia mengerdilkan sendiri peran TNI, peran polisi, peran semua dikerdilkan. Jadi hanya sekedar program tai. Ya. Jangan pakai bahasa kotor di sini. Bukan. Boleh. Bapak bukan. Jadi substansinya adalah ketika pendidikan kami gratiskan itu menjadi tahu. Ketika MBG kamu bukan menjadi tai kan? Jangan bilang tai kotoran. Kotoran kalau begitu. Soalnya saya apa? Saya ini dari komunikasi, jadi saya cuma lebih bagaimana supaya orang tahu dari tahu menjadi tai. Kan seperti itu. Bukan berarti saya kasar menyebut tai, tapi realitanya seperti itu. Saya komunikasi S2 Pak. Jadi saya kira itu saja, silakan dibahas. Saya realistis sekali Pak Prabowo. Nah, pertama ketika Pak Prabowo tidak mau dimaksudkan, coba ambil contoh soal ijazah Jokowi, selesaikan. Itu membuktikan kepada kita kalau dia betul-betul serius pro kepada rakyat. Satu saja, selesaikan ijazah Jokowi. Kenapa? Saya Pak kemarin mendaftarkan anak saya kuliah, diminta KK, diminta KTP, berapa ininya pendapatannya. Sebenarnya itu saya rakyat biasa loh. Sementara Gibran, seperti apa? Sementara Jokowi, kita. Kalau itu paham Bu saya, ini yang pertama bongkar itu paham udah. Ya maksud saya seperti itu. Sekarang Pak Prabowo, satu saja buktikan. Bongkar ijazah Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Tia, makasih. Yang terakhir Ibu jangan panjang-panjang. Nggak banyak-banyak, semuanya udah tegang kok. Ya, 2 menit. 1 menit juga nggak apa-apa. Namanya Hilda Basalamah. Saya nggak banyak tanya. Cuman saya mau memperagakan Pak Jokowi. Sorry Pak Prabowo, Pak Jokowi udah modern lah. Nah, Pak Prabowo ini ya kerjaannya kalau di media segala macam. Itu fisik jangan, nggak boleh. Memperagakan. Nggak boleh. Satu lagi
Nggak boleh. Kalau Jangan main nggak fisik. setuju sama saya, pulang ke zaman saya termasuk orang Yaman. Aku tersinggung lah. Ya begitu yang saya tanyakan. Bagaimana birokrasi di pemerintahan kita bisa komunikasi? Hanya itu. Tanpa komunikasi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya itu. Ya, monitor ketua, terima kasih. Terima kasih Ibu Hila yang Terima kasih. cantik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hidup ya Mak. ya. Ini maklum, ini ibu-ibu ini kan para demonstran semua ini. Baik, ya kita kasih waktu dulu kepada Bang Saidi dulu ya untuk menjawab. Ya, saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini memang perlu kita tanggapi, berikan pencerahan kepada mereka. Ya, silakan. Saya minta saya tidak terbayang betapa sepinya bangsa ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah nggak ada. Jadi dinamika ini bikin kita semangat karena masih ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih berpikir. tangan untuk ibu-ibu. Ya. Tadi Pak siapa yang pakai topi nih? Pak Idris. Pak Idris tadi. Saya hanya menyatakan jangan sampai kita ditunggangi. Tuh. Karena saya nggak yakin kalau Prabowo jatuh Pak Idris yang naik. Saya nggak yakin. Bukan, nggak yakin saya. Karena kalau oligarki nggak suka Bapak. Jadi mari kita bicara realistis. Yang bisa, kalau Prabowo jatuh, yang bisa naik adalah yang disukai oleh Solo oligarki Parcok. Clear. Dan saya yakin dalam ruang ini tidak ada yang disukai. Oke, jadi mari kita. Jadi berpikirnya seperti itu. Kalau hanya menjatuhkan Prabowo, terus siapa yang ngambil? Oke? Kubu Bapak yang naik. Makjulkan dua-duanya. Itu jadi berpikirnya yang kayak begitu. Sekarang jauh lebih gampang, lebih mudah jalannya mendesak Pak Prabowo untuk menjadi baik daripada menjatuhkan Prabowo. Sepakat. Itu pilihan yang harus ada dalam hati kita. Iya, desak terus. Karena kalau Pak Idris memang dia bisa menang, aku dukung menjatuhkan. Tapi saya tidak yakin. Oke. Nah, geng Solo oligarki Parcok sudah menghancurkan negeri ini. Bapak mau mengembalikan ke dia lagi? Mending saya memperbaiki kembali ke Undang Dasar 45 yang dilaksanakan. Yang iya, tapi jangan Paling pas. Oke. Nah, jadi bukan saya ini bapak-bapak saya itu 98 sudah anggota DPR. Saya yang mencatat semua dari Pak Habibie siapa anggota golongan petani, golongan suku terasing apa segala. Saya yang di laptop saya, Pak. Jadi saya tahu pelaksanaan itu. Nah, dan kita tahu dia partainya Prabowo ada kata-kata ini mengembalikan Undang Dasar 45. Ada kata-kata itu. Terus kita menjatuhkan. Hanya pasal doang. Nah, bukan. Saya tidak menyatakan. Saya dengan Pak Prabowo saya menyatakan saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi cara Bapak. Nah, itu. Dan saya bisa gila dengan langkah siksa Bapak. Bukan langsung do dia. Di luar. Nah, terus apakah Pak Prabowo marah kalau kita tanda kutip menghajar pelaksanaan? Jadi hajar aja yang belok-belokkan itu. Kepala DGN yang bikin rusak ya. Jadi aja. Mungkin ada yang pelaksana koperasi desa lakukan. Jadi Pak Prabowo nggak melindungi itu. Oke? Bukan. Ya, itu.
beginilah. Pak Idris silakan jalan dan Bapak pasti akan kecewa karena akan diambil Solo oligarki Paco. Clear. Mereka masih menguasai semua. Oke? Partai politik dikuasai mereka semua. Bapak mau lewat anggota DPR, Pak, kita tahulah mereka semua. Nah, terus mari saya bilang, saya katakan tadi, lakukan terus kritik pelaksanaan yang dibelokkan oleh pelaksana daripada Prabowo. Kita hajar mereka. Tapi bukan kalau Bapak mengganti, memaksulkan, mungkin mereka tepuk tangan, mendengar Pak Idris, Bahlil pasti tepuk tangan. Ya, Airlangga Hartarto tepuk tangan, Zulkifli Hasan tepuk tangan. Oh, ada temanku di luar. Gibran tepuk tangan. Dia akan melanggar hukum terus. Ada temanku di luar. Terpaksa terbun-terbun ini. Nah, Jangan masalah di baju. saya kasih contoh yang baik, yang Bapak tahu. Di undang-undang Omnibus Law untuk merampok negara itu dimasukkan pasal bahwa yang sudah dirampok diputihkan dan hanya membayar denda. Itu dibikin saat Jokowi dan dibikin oleh anggota DPR dan dikomandani oleh Airlangga Hartarto. Terus Bapak mendukung teriak itu? Ya, apa yang terjadi? Untung di pasal itu utama pola bekerja pasal 110 menyatakan hanya berlaku sampai 2023 November. Pasal itu. Akhirnya boleh diambil lagi semua. Tahu yang dimainkan Pak Idris itu, Menteri Kehutanan terlibat semua memainkan itu. Terus Bapak mau mendukung mereka untuk menjatuhkan Prabowo yang sedang menertibkan? Hanya mengajak berpikir rasional. Nah, pencurian itu berlanjut lagi dan itu yang mau diakhiri. Oke, saya tadi menyatakan pasal 23 itu tambahan dari kan itu tidak mau memakai pasal 4 ayat 5 ayat 5 ayat 4. Dia mau pakai. Dia hanya mau pakai pasal 1 2 Gimana itu? Ada yang saya gitu. begini. Saya ini birokrat, saya lama di BUMN, saya paham betul bagaimana perampokan itu terjadi. Dan saya tahu perampoknya. Gitu loh. Terus ada orang yang mau menghentikan perampokan ini, masa saya mau menjatuhkan yang menghentikan perampokan? Bahwa masih ada kekurangan? Iya. Kekurangan terbesar Prabowo adalah terlalu lama menerima kooptasi politik. Itu kekurangan. Dan saya katakan, saya waktu ketemu Pak, problem Bapak adalah paling berat adalah Bapak satu, otak Bapak Rambo, hati Bapak Rinto, tangan Bapak ingin merangkul semua, iblis pun mau dirangkul. Itu paling berat. Seorang pemimpin harus tegas memilih jalan. Mudah-mudahan nanti malam beliau dapat hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita doa Bang Said Jujuli Al-Fatihah. Baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kama udah ya kama surat. Bang Hatta jawab dulu, kemudian nanti bagian sedikit. Kemudian ada Bang Usi sedikit. Ya, oke, silakan Bang. Terima kasih. Hidup. Makasih hidupnya. Ya, jadi sebelum saya jawab ya Pak, ya ada pengantar dulu. Pengantar saya, waktu beberapa hari Pak Prabowo terpilih jadi presiden, saya menulis sebuah artikel pendek. Jadi judulnya, ya, Pak Prabowo harus melakukan revolusi konstitusional, alias perubahan kewenangan lewat kewenangan atau kekuasaan presiden. Apa saja isi daripada revolusi konstitusional itu? Ada 6. Yang pertama, ganti semua pejabat strategis era Jokowi. Kejaksaan, ketua KPK, ketua MA, ketua MK. Bila perlu, Panglima TNI. Kalau sudah habis masa jabatan. Itu catatan pertama saya.
waktu baru beberapa hari beliau jadi. Yang kedua, ya, proses pengadilan Jokowi dan Kuku Papa sesuai data kesalahan yang sudah ada di KPK. Sepakat. Ya, kan itu dulu ya. Yang ketiga, tangkap semua yang terindikasi korupsi besar, terutama yang melibatkan menteri dan elit kekuasaan lama. Yang keempat, ya, nyatakan kembali ke UUD 45 warisan pendiri negara, sebuah aturan bernegara, ya, yang memerdekakan bangsa ini dan anti penjajahan. Itu konstitusi UUD 45 itu adalah konstitusi anti penjajahan. Sekarang kita sedang terjajah, jadi kita harus kembali ke konstitusi anti penjajahan itu. Lawan. Yang kelima, ya, semua undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dibatalkan, seperti undang-undang IKN, ya kan, yang undang-undang PSN, Omnibus Law, dan lain-lain yang bertentangan. Yang keenam, ya, perbaiki semua undang-undang politik. Setelah itu gelar pemilu setelah berbenah terhadap partai dan lain-lain itu. Ini yang merusak negara. Jadi kita bicara yang strategis, jangan hanya cek-cek gitu, induk masalahnya yang kita harus fokus. Kalau kita bicara cek-cek, lupa-lupa ini kita korek-korek, lama-lama semua jadi luka semua. Padahal masalahnya di otak. Gitu loh. Jadi saya ingin rakyat kita lebih cerdas gitu. Berpikir misalnya semangat jatuhkan Prabowo, dia mikir siapa alternatifnya, sudah siapkah, apakah orang itu paham sistem yang akan diberlakukan ke depan dan sebagainya. Kalau dia nggak paham sistem kan repot. Gitu. Jadi jangan hanya emosi yang kita turuti. Kita boleh marah sesaat penyaluran emosi, silakanlah. Tetapi tetap berpikir dalam kerangka strategis, menjaga keselamatan bangsa ini. Gitu kira-kira. Tentang yang ya, dengan lewat undang-undang susah kan? Nah, ya satu-satunya lewat revolusi. Tapi revolusi juga nggak mudah. Karena 10 orang kumpul mengambil intentnya. Ya. Ya, itu persoalannya. Apalagi era informasi ini, baru topik hari ini kita bahas soal apa? MBG. Tahu-tahu udah kereta api, ada tabrakan, pindah lagi isu. Sesudah itu kereta api nanti ada lagi masalah, ya Teddy, pindah lagi. Bagaimana mengkonsentrasi untuk sebuah perubahan? Jadi tak mudah di era informasi ini. Kita harus fokus berpikir tentang sistem dan kepemimpinan yang strategis isunya. Itu aja. Supaya nggak ngalor ngidul gitu, tapi marah boleh, tetap aja caci maki, mau marah ABCD, sebuah garis adalah sistem demi keselamatan negara, itu yang tertinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ke Bang Amir. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur Bapak merespon apa yang kami tadi sampaikan. Hanya pesan saya, sebelum bertindak, berpikirlah akibat dari perbuatan itu, ya, supaya kita jangan masuk ke lubang yang membuat kita hancur. Contoh, waktu 98 begitu ya, pokoknya Soeharto turun Soeharto. Gantinya siapa? Nggak tahu gimana nanti. Akhirnya begini, ya. Apakah keadaan yang sekarang ini jauh lebih baik dari zaman Soeharto? Tidak juga. Ya, oke. Nah, inilah yang saya maksud. Manakala berbuat atau ingin melakukan demo yang sebagaimana, hitung yang benar dampaknya nanti.
Negara lain memang maunya negara kita ini hancur, tidak Sabang Merauke lagi. Nanti Bapak Ibu nangis, nggak bisa lagi. Begitu kita terjadi konflik horizontal, maka tidak ada lagi Sabang Merauke. Percaya saya. Ya. Karena seperti saya udah bilang tadi, zaman Belanda berapa tentaranya? Bisa menguasai se-Indonesia 350 tahun. Karena banyak pengkhianat. Nah, apakah hari ini, sampai hari ini, pengkhianat itu sudah nggak ada di Republik? Lebih banyak, lebih sedikit? Sudah. Ya, beranak pinak Bu ya. Ya benar Bu, memang Bu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, tentang apa kekurangan Pak Bowo, silahkan koreksi. Saya juga tetap koreksi kok. Walau saya podcast, saya serang Pak Bowo. Kenapa? Selama itu menyimpang dari aturan, ya saya ingatkan. Kalau tidak mau mendengarkan, nanti rakyat marah. Kalau di demo habis-habisan, terus jadi turun, ya jangan salahkan orang, jangan salahkan rakyat. Itu. Jadi kita bukan mengatakan, oh Prabowo sekarang benar. Enggak. Kekurangan Prabowo harus dikoreksi. Permasalahannya, apakah yang situasi di lapangan itu sampai tidak ke Prabowo? Apakah ada yang mengekat-ngekat begitu? Oleh karenanya tadi saya bilang, yang katanya Bapak bagus-bagus, mungkin Bapak dapat laporan, ini sebenarnya berikan semuanya. Ya. Sehingga nanti Pak Prabowo bisa mengambil satu sikap atau keputusan yang pasti itu tidak seutuhnya sampai. Oleh karenanya, dengan cara yang bagaimana, apakah ini emak-emak itu kadang-kadang turun ke jalan, demo sana sini, saya ngeliatin hormat-hormat saja saya. Biar orang juga pada tahu, biar orang yang lewat di jalan juga pada tahu, biar orang yang tadi itu bisa menyampaikan dengan caranya sendiri kepada Presiden. Yang terakhir dari saya, pelihara kerukunan, pelihara persatuan. Ya. Dari yang terakhir ada lebih terakhir. Kalau saya kumpul di mana-mana, ya, yang hadir sudah sore, menjelang maghrib. Ya, di mana-mana saya. Sampai saya tanya, yang muda-muda mana? Kenapa saya tanya begitu? Relatif ya, dikehendak Allah tidak kita bisa tebak. Kita yang senja ini menjelang maghrib, umur kita sebentar lagi tidak ada. Nah, pengganti kita siapa? Oleh karenanya tolong Bapak Ibu, kalau ada pertemuan yang muda-muda diajak, sampaikan bahwa estafet kepemimpinan mereka yang nanti akan merasakan. Ini terjadi Pak, mau dimanapun saya ketemu orang, mau di luar Jawa begitu, yang muda yang mana yang muda? Nah ini yang nggak ada. Itu saja dari saya. Jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah yang menentukan. Bersyukurlah kepada Allah nikmat yang sudah kita terima, supaya kita tidak diberikan kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya lihat dari awal-awal ada indikasi sangat kuat bahwa Pak Prabowo ini akan merubah